yang tidak menaati Tuhannya bisa nggak disebut suci? Ya, belum tentu juga. Ya Kita udah. tidak bisa. Kita tidak bisa Ya udah. Halo, Kepolu. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Ada yang mau ditanya silakan. Ini temanya apa, Bun? Apa aja sih sebenarnya? Tapi nih, Tuhan Yesus adalah Rasul. Bun, saya misalnya udah bertobat, terus itu diampuni Tuhan Yesus. Terus saya jatuh lagi nih ke dalam dosa. Apakah Tobat bisa lagi lah. Ya kok tobat lagi? kali, Bun? Hah? Sampai berapa kali, Bun? Wah, sampai sepuas kau bikin dosa. Bun, kalau saya maksudnya apa ya? Baca Gini loh, firman tuh. gini ya Bang tapi- ya. Kamu kan berbuat dosa sampai berapa kali, Bun? Kamu pernah nggak kepikiran nyawa kamu itu sampai besok? Nah, Pernah. jadi kalau kamu sempat berpikir seperti itu, kamu juga disuruh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga, sebab kematian itu akan datang seperti pencuri. Kamu nggak akan terus-terusan mengulang dosa yang sama. Manusia ini dikasih Gitu ya. pikiran. Tuhan itu memang panjang sabar, tapi umurmu belum tentu panjang, sayang. Jadi dipikirkan dulu, panjang sabarnya Tuhan belum tentu sepanjang umur kamu. Hati-hati ketika kamu berdosa. Hati-hati ketika kamu bertobat dan melakukannya lagi. Itu. Silakan, dipikirkan ke situ. Kalau saya ini maksudnya udah bertobat ya, Bun ya. Tapi nggak ke gereja, gimana, Bun? Tapi tetap tiap hari baca firman saat teduh. Tuhan Yesus bilang, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di Kisah Para Rasul juga dikatakan, janganlah kamu menghindari pertemuan peribadatan. Lalu, kamu kan katanya bertobat. Emang kamu bertobat itu langsung ke Tuhan atau melalui imam di gereja bertobat? Langsung sama Tuhan Mana pribadi. bisa, orang tuh pengantara kita ada kok. Nggak bisa. Oh, Bun, Kita kan Tuhan kalau mau Yesus bertobat itu harus di gereja mengakui dosa kita, lalu lakukan kurban, perjamuan kudus. Karena penghapusan dosa itu melalui kurban di dalam Alkitab. Yang dikatakan narasinya, kamu meminta ampun bukan langsung meminta ampun tanpa kamu membawa kurban. Nggak gitu konsepnya. Ya, minta ampun Bun, asal kalau ngomong zaman doang. dulu kan emang Bun, zaman dulu kan emang pakai kurban. Kalau Loh, zaman sekarang ini juga kan pakai sudah kurban. zaman Ah. enggak, maksudnya perjanjian lama. Kalau Lah perjanjian itu Ekaristia baru saya kan bilang. Tuhan Yesus sudah mati, udah Iya, menebus itu dosa tadi. kita. Saya tanya, perjamuan kudus itu ada di zaman sekarang atau di perjanjian lama? Saya tanya kamu, perjamuan Ada kudus itu sekarang apa? ada sih perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu apa menurut kamu? Ya itu Itu darah dan tubuh Kristus, Ya, itu kita kurban ini kita. apa? Ini saya kasih tahu, perjamuan kudus itu adalah kurban kita. Apa kurban kita? Darah dan tubuh Kristus. Itu kamu lakukan di mana? Di rumah sendiri? Nggak bisa. Hanya seorang imam yang bisa menyerahkan kurban. Makanya ketika kamu berdosa, kamu lakukan Ekaristi atau perjamuan kudus. Disitulah dosamu diampuni. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Itu menurut Alkitab. Itu berlaku sampai kapanpun, selama-lamanya sampai Yesus datang gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu cara beribadah, tidak tahu cara berdoa, tidak tahu cara minta ampun. Ini yang saya bilang, doktrinnya salah, maka ibadahnya salah. Ya, ingat, Yesus itu di kayu salib itu menjadi kurban bagi kamu dan semua orang. Maka kita ketika berdosa, kita harus menyerahkan kurban penghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Tubuh dan darah Kristus yang adalah roti dan anggur itu. Kamu kira ngomong langsung gitu? Enggak, bukan seperti itu cara minta ampun. Bukan seperti itu cara pertobatan. Itu tidak benar. Tidak alkitabiah. Seperti itu.
Nah, Bun, di Indonesia kan banyak gereja, Bun. Itu ada yang GKI, ada yang Pentakosta. Ya kita milihnya yang mana, Bun? Carilah gereja yang memberikan ajaran yang apostolik atau yang sesuai dengan Alkitab atau yang sesuai dengan ajaran Rasul. Carilah gereja yang ajarannya ajaran Yesus, bukan ajaran orang gak jelas. Kan kita dikasih pikiran. Kita bisa memilih mana gereja yang melakukan ajaran Yesus, mana yang tidak. Itu. Kalau menurut Bunda yang bagaimana? Kan ada GKI itu harus ada liturgi itu, pengakuan Imam Rasuli. Terus ada yang Pentakosta, Betani itu ada yang pakai bahasa roh. Yang mana, Bun, yang benar, Bun? Yang benar itu yang semuanya ada tertulis di dalam Alkitab. Yang tidak tertulis di dalam Alkitab itu tidak benar. Carilah gereja yang memang mengajarkan ajaran yang apostolik atau yang mengajarkan ajaran Rasul. Selain itu, tidak ada gereja yang didirikan Yesus selain dari para murid-muridnya itu. Gitu ya. Oke. Kan ada kriterianya. Jadi kita bisa memilah-milah yang mana kriterianya. Halo Surya. Selamat pagi, malam. Surya. Ya, silakan mau bertanya apa Surya? Pagi ya. Silakan. Ini mau tanya, apakah setiap gereja itu mengakui apostolik? Ya iyalah, kalau tidak mengakui iman yang apostolik, dari mana dia menerima Alkitab? Kalau ada gereja yang tidak menerima pengakuan iman yang rasuli, ya itu namanya bukan gereja. Itu bukan gereja namanya. Kalau tidak mengimani ajarannya Rasul, itu namanya bukan gereja. Gitu. Sebenarnya kalau apostolik itu apa sih artinya sebenarnya ya? Apostolik itu ajaran yang rasuli. Ajaran yang berdasarkan apa yang diajarkan para rasul, apostolon, apostel itu adalah para rasul. Oh begitu. Iya. Jadi kalau ajaran itu tidak bersumber dari para rasulnya Yesus, itu ajaran sesat. Bukan apostolik itu gereja yang didirikan Petrus di atas batu karang. Gereja didirikan Yesus kok didirikan Petrus. Sorry. Gereja Sebagai yang didirikan Paus Yesus, didirikan Yesus, bukan didirikan Petrus, bukan. Oh Yesus ya. Yesus lah, kan Yesus yang bilang, Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Bukan Petrus yang mendirikan gereja, Yesus. Oh salah berat. Terus apa namanya apostolik itu sebenarnya ada dalam syahadat ya? Ada. Apakah itu syahadat itu bisa menghapuskan dosa manusia yang di gereja Katolik ini atau di gereja Syahadat Ortodok? menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu adalah Tuhan. Kita tahu ajaran itu dari para rasul. Jadi rasul lah yang memberitakan itu dari apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka terima. Gitu. Jadi kalau tidak melalui para rasul ajaran itu, orang tidak akan bisa selamat. Gitu. Dan sangat penting sekali ya ajaran yang bersanad apostolik ini, karena nanti ke-12 rasul itu pun ikut menghakimi di hari penghakiman. Itu nanti kamu bisa lihat di Wahyu. Jadi sepenting itu ajaran itu bersanad kepada para rasul. Kalau tidak dari para rasul, berarti itu dari para setan. Gitu. Kalau dalam ortodok itu, kalau kita setiap hari Minggu ikut misa ya, apakah selalu diucapkan kalimat syahadat? Ya, jangankan misa, setiap sembahyang juga kita mengucapkan syahadat Nikea. Yang kalau syahadatnya, aku percaya akan Yesus Kristus, gereja Katolik yang kudus, bersih,
aku Bukan percaya ya? kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan. Nah, lalu yang di ketiganya itu, bukan ketiganya ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang berbicara kepada Nabi. Nah itu. Jadi di dalam syahadat itu kita mempercayai Sang Tritunggal, lalu kita mempercayai bahwa Yesus itu menjelma dari Roh Kudus dan Sang Perawan Maria, mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya. Lalu akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup maupun yang mati. Dan kita juga percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan yang apostolik. Jadi aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, dan yang apostolik. Tuh, aku percaya akan kebangkitan daging dan kehidupan yang akan datang. Amin. Yang kekal, kalau kita dikekal. Oh ya udah. Oh itu aja Bu Agatha, saya cuman penasarannya ya apostolik itu, jadi saya baru mulai mengerti lah sesungguhnya itu apa. Apostolik itu artinya bersanad ke rasul, ke para rasul, ajarannya. Para rasul, iya. Terima kasih Bu Agatha. Ya, Tuhan Selamat berkati. Selamat pagi. Ya. Iya, pengakuan iman rasul ya. Sejak kapan manusia dianggap Tuhan? Sejak kau mau menganggapnya sebagai Tuhan. Tapi dalam iman Kristen ya, dangerous people, Iqbal, tapi orang Kristen itu menuhankan Tuhan yang bisa jadi manusia, bukan jadi pohon. Jadi orang Kristen itu menuhankan Tuhan yang bisa jadi manusia. Kalau kamu tanya sejak kapan manusia dianggap jadi Tuhan, ya itu kamu, sejak kamu menuhankan manusia lah. Kalau saya sih tidak. Yang kami tuhankan itu adalah keilahian Yesus. Yang kami sembah itu adalah keilahian Yesus. Silakan Fadil. Temanya ini, Tuhan Yesus adalah Rasul. Temanya itu betul berarti Kak. Iya betul, Yesus itu Tuhan juga Rasul. Terima kasih. Bukan Yesus adalah Rasul itu baru betul Tuhannya enggak. Nah ini Tuhan Yesus adalah Rasul, itu yang benar. Itu dalam perspektifnya Kakak. Jadi Oh Yesus ya iyalah, karena ini kan room saya, room Kristen. Tentu ini tidak ada di dalam Al-Quran, karena di Quran kan tidak ada Tuhan Yesus. Ya, kan? ya yang ada Yesus adalah Rasul itu baru betul. Enggak ada, bahkan di Quranmu juga tidak ada Yesus, yang ada Isa. Isa bukan Yesus Tuhan saya. Tolong iya, hargai ini gitu. Oke. Yang di kitabmu itu adalah Isa nabimu, bukan Yesus saya. Karena Isa kakeknya, Isa bapaknya siapa Pak? Hah? Isa bapaknya siapa di dalam kitabmu Pak? Lupa pula aku. Bapaknya siapa? Iya, bapaknya Isa di dalam Quranmu siapa Pak? Isa kan lahir tanpa bapak. Oh, mamanya Isa siapa? Maria. Maryam. Nah, Maryam ini anaknya siapa? Anaknya Imron kan? Ya. Ya kan, makanya Maryam binti Imron, betul kan? Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus kemanusiaannya itu anaknya Bunda Maria. Bunda Maria itu bapaknya Eliakim atau Yoyakim, makanya beda. Beda ya. Gitu. Makanya yang benar adalah Tuhan Yesus adalah Rasul, bukan Yesus adalah Rasul. Karena di kitabmu nggak ada, karena di kitab Anda juga nggak ada dikatakan Yesus adalah Rasul. Tapi di kitab Anda juga kan nggak ada Yesus mengakui Tuhan juga di situ. Ada, Anda mungkin nggak tahu. Kalau saya tunjukkan pasti ada. Nanti udah Coba saya bisa tunjukkan pun ditunjukkan Anda nggak? akan bilang, bukan itu, pasti gitu. Ada dong. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Lalu Yesus juga bilang gini Pak, akulah yang awal dan yang akhir.
Ketika Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum dunia dijadikan, dia banyak sekali mengakui dirinya Tuhan. Nah, betul. Ya memang Kalau Rasul itu memang didesain ada sebelum bumi itu dijadikan. Apa? Itu oleh Tuhan. Apa, Pak? Jadi Yesus Rasul itu didesain beberapa Rasul itu yang nanti diutuskan ketika nanti bumi dijadikan, kan seperti itu. Bumi Ya, kan udah jelas. jadi, kok ketika nanti dijadikan gimana maksudnya? Iya, pada saat Rasul itu kan di dalam pernyataannya adalah kenapa aku ada sebelum bumi dijadikan. Ya memang karena Tuhan sudah mendesain itu. Rasul itu nanti akan diutus pada saat bumi dijadikan, seperti itu loh, Pak. Hah? Apa itu? Itu ada di dalam Quranmu memangnya? Itu memang yang namanya Rasul itu memang sudah didesain oleh Tuhan. Mana dalilnya dikatakan di Quranmu Rasul sudah didesain sebelum bumi dijadikan? Mana dalilnya? Di Quranmu Ada. kalau nggak ada Dalilnya ya saya kamu- lupa itu. Cuman kalau bicara perkara Rasul itu ya Nah, sekarang saya tanya, ada nggak Rasul yang mengaku akulah yang awal dan yang akhir? Siapa sih yang biasanya ngaku yang awal dan yang bahkan akhir? jangankan hanya Rasul ya. Ini kita bicara manusia pun itu sudah didesain. Saya tanya, Ya, Pak. nantinya kelak Ya. bumi itu pada saat diciptakan nanti akan Oke, kalau kamu ya. bilang kamu belum dilahirkan pun kamu udah didesain. Kalau mamamu dan bapakmu pun nggak pengen melahirkan kau gimana? Berarti kau nggak jadi didesain gitu? Ya, kenapa bapak dan mama yang nggak pengen? Itu kan ketentuan Tuhan. Jadi Kalau Tuhan mamamu sudah nggak mau menentukan, melahirkan kau dan bapakmu nggak mau melahirkan tapi kau kalau gimana? Tuhan yang mau bagaimana? Lo Dia nggak kata terjadi orang-orang masa berarti dipaksa dong ibumu melahirkan kamu dengan bapakmu. Ini tidak, biar kata kalau sudah Tuhan menghendaki, ya tetap akan tetap ada nantinya, akan seperti itu. emangnya semua ini Salah satu contohnya ketika orang yang memang niatnya berhubungan tanpa ada ingin memiliki itu anak, dikehendaki Allah. tetap iya kalau sudah dikehendaki ya memang sudah. Jadi tetap kalau akan misalnya ya Pak, ada ustadz yang maaf ya, santri yang di pesantren sana itu kehendak Allah. apa itu? Itu kembali kepada manusia. Lah saya mau nanya aja gitu. Ini Kan kan kata kita Bapak bicara semua apa atas yang kehendak menjadi Allah. Tuhan kehendaki kepada setiap Oke. manusia. Jadi ketika ada jadi kalau dititipkan misalnya anak. kalau misalnya ada ustadz santri di pesantren kan banyak beritanya itu atas kehendak Allah atau tidak? Apanya atas kehendak Tuhan? Gimana ceritanya Loh, itu? kata kamu tadi semua yang menghendaki Allah. Jadi Setiap gimana? setiap manusia itu diberikan haknya masing-masing gitu loh. Nah, Keputusannya berarti masing-masing. mamamu pun bapakmu melahirkan kamu karena dia punya hak untuk mau melahirkan atau tidak. Kalau masalah berhubungan itu kehendak masing-masing, tapi kalau Ah, ya berbicara Ya ini udah. manusia ini bisa melahirkan Jadi ini kalau atas kehendak misalnya, Tuhan juga. katamu kan gini, itu kehendak masing-masing. Mamamu Gini kan loh, bisa Kak. aja nggak menjadikan kamu Nah, lamur kan? coba dengarkan Dibikin dulu, Kak. meninggoy di dalam Gini loh, perut Kak. kan? Iya. Tuhan ya memiliki hak prerogatifnya untuk ya menitipkan setiap insan itu kepada manusia Nitip yang apa? hidup yang memang sudah siap untuk melahirkan anak. Nitip apa? Kayak kakak juga kalau sudah Ya dititipkan nitip apa? Nitip apa? Nitip apa? insan Di manusia, mana-mana orang kalau nitip Pak izin ini nitip nggak ngomong-ngomong gimana disebut nitip? Bapak kalau nitip mungkin nggak nitip main dalam- paper gitu tanpa dalam kita kitab tahu. suci agama pun sudah disampaikan, kan tidak perlu kita, itu sudah jadi pengetahuan umum sudah kalau seperti itu kan begitu. Tapi cuman kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan memiliki haknya untuk menetapkan siapa ya, dengan syarat apa ya, berhubungan tadi gitu loh. Hah? Kalau tanpa berhubungan ya nggak bisa. Oke, Kan sekarang saya begitu. tanya, Maria berhubungan dengan siapa sampai dia hamil? Nah kalau bicara itu sudah menjadi iya. Nah, kayak gimana? Kan Kata bicara kamu Rasul. tadi harus berhubungan. Karena saya Iya. tanya Ibu Maria Setiap Rasul ini punya berhubungan sama mempunyai siapa mukjizat, Kak. sampai Isa? Kan ini Gini balik loh. lagi nih. Iya, setiap rasul memiliki mukjizat. Kalau tidak memiliki mukjizat bukan rasul, kan begitu. Ini Kita maksudnya hanya gimana? manusia biasa, Saya Pak. tanya, berarti Maria ini rasul karena dia punya mujizat melahirkan Bukan tanpa rasulnya bapak. itu ya Nabi Isa itu sendiri.
Oke, yang memang kalau Allah Rasul titipkan belum kepada lahir, bentar. Maria. Kalau Rasul belum lahir, gimana dia bermujizat? Nih, Hah? ayo, mau Anda Itu nyelotong. mujizatnya Nabi Kata Isa. Anda, mujizat Rasul. Nah, Rasulnya aja belum lahir, belum jadi Rasul, gimana bermujizat? Iya. Itu bukan mujizat Maria, tapi mujizatnya Rasul. Maria kan manusia suci juga. Iya, Dalam saya Alkitab tanya. Anda juga kan disebutkan Kalau dia adalah manusia wanita suci. suci, berarti dia nabi, Rasul. Apa dia? Maria ini nabi atau Rasul? manusia suci yang memang sudah didesain oleh Tuhan Manusia agar suci. kelaknya nanti akan titiplah si Nabi Isa ini Oke. untuk menjadi Rasul, dan salah satu mujizatnya Oke. Rasul yaitu Nabi Isa yaitu Kenapa lahir Maria tanpa disebut bapak suci? begitu loh Ya, Kak. ya. Kenapa Maria disebut suci, manusia suci? Kenapa? Ya, karena Rasul itu hanya Maria emang Rasul? Loh, Apa? saya nanya Maria, Bang. Kan Maria Iya, Rasul. dengarkan dulu. Kenapa? Karena Rasul itu hanya berhak dilahirkan ke dunia itu dengan orang-orang suci. Oke, Seperti sekarang itu. saya tanya, Nabi Muhammad suci nggak? Yuh, nggak usah ditanya, Rasul itu memang suci. Oke, Bagaimana, Kak? apa? Suci itu maksudnya kayak gimana? Suci maksudnya gimana? Iya, Tidak berbuat dosa kakak yang dong. memulai kok. Masa kakak tanya balik? Iya, menurut Anda suci itu apa? Ya tidak ada kesalahan sedikit pun Oke. lah dalam dosa. Anda pernah baca Abasa ayat 1, di situ Nabi Anda ditegur karena mukanya asam. Itu nggak ada kesalahan atau gimana itu? Anda udah baca belum kitab Anda? Coba tunjukkan datanya apanya gimana? Coba arahnya Abasa kemana itu? ayat 1. Nah, coba tunjukkan dulu datanya bagaimana coba? Masa Bapak belum pernah baca ya? Kok bisa? Kok bisa muka asam aja dijadikan sebuah Loh, kayak sekarang kesalahan kan saya fatal tanya, aja? kalau orang suci itu mungkin nggak mukanya asam? Gimana? Kalau orang suci mungkin nggak mukanya asam? Kembali ke dasar manusia. Ya. Oke. Manusia itu punya hilaf, punya salah. Iya, Tapi tadi itu cara kata Anda bilang suci. Mungkin tidak Iya. manusia dibilang suci ketika dia ada hilap. Iya. Ya, nggak mungkin. muka asam itu kesalahan fatal. Masalah muka asam itu kesalahan fatalnya Kak. Apa? Itu saya tanya. Yesus pun juga punya kesalahan kok. Apa salahnya? Waduh. Loh, Kenapa kamu nggak ditanya bisa lagi? nunjukkan, nggak ada salahnya. Di Apa salahnya? Di Alkitab Anda juga pun disampaikan soal Buktikan. itu. Nih saya baca Abasa ayat 1 ya. Dia dalam kurung Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad? Barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah itu, ini ada dalilnya. Sekarang saya tanya kamu, mungkin tidak orang suci disebut suci kalau mukanya asam? Disebut suci kalau mukanya asam. Iya, bisa tidak manusia disebut suci kalau mukanya asam sama orang buta? Iya, kalau masalah muka asam apa enggak itu bukan sebuah Tadi kamu patokan. bilang manusia ada hilap. Sekarang saya tanya, Iya. bisa tidak manusia disebut Iya. suci kalau dia hilap? Kesucian yang kekal abadi itu hanya milik Tuhan. Ini kita bicara Rasul. Nah, Ini makanya manusia. tadi saya tanya, Manusia. apa definisi suci? Sampai Iya. kamu mengatakan, wah, masa kamu suci nggak tahu? Sekarang saya tanya, ada Iya, tidak orang karena kan suci yang tadi kan mukanya dia asam? bicara. Ada Kakak kan tidak berbicara orang begitu. suci? Pertanyaan saya, ada tidak orang Rasul. suci yang wajahnya masam? Rasul itu ya lahir di muka bumi ini itu atas pilihan-pilihan orang-orang Saya nggak pilihan nanya. yang akan dilahirkan Saya nggak gitu. nanya. Saya Orang-orang nggak yang nanya ditunjuk sih. untuk Saya nggak dilahirkan. Yang saya Nah. tanya adalah, bisa tidak seseorang disebut suci kalau wajahnya pernah asam sama orang buta? Oke lah, kita bicara begini. Bagaimana Rasulullah itu bisa di muka bumi ini itu karena pilihan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya. Nah, itu lebih tepatnya gitu. Karena kita bicara ini manusia loh. Ini bukan Tuhan. Emang Nabi bukan manusia? Manusia, Oke. makanya saya bilang tadi Ada tidak manusia yang Manusia. tidak berdosa di muka bumi? Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini ya ditunjuk kepada orang-orang yang bertakwa yang melahirkan para rasul tadi. Rasul-rasul di muka bumi ini yang akan nantinya itu membimbing menuntut umatnya. Begitu loh. Di Saya nggak tiap nanya zaman itu. Saya nggak masih- nanya itu. Pertanyaan saya aja belum Anda jawab. Kenapa Maria dikatakan suci di dalam kitabmu? Tadi kamu bilang, apa Ini alasannya? orang yang taat kepada Tuhannya, orang yang taat ibadah, bertakwa. Hmm. Gitu Taat. loh. Oke.
Jadi kalau Ya. ada orang yang mukanya masam sampai ditegur Tuhan, itu taat tidak? Anda bicara Maria, Ya, saya nanya, kan Anda, saya biar tahu tolok ukur orang suci itu kakak ini apa. bicara Marianya atau Rasulnya, Nabinya? Iya, makanya saya tanya, kamu kan mengatakan Maria suci. Kok bisa kamu mengatakan dia suci? Karena taat, gitu kan. Berarti Ya. kalau ada orang yang tidak taat, bisa nggak disebut suci? Kalau orang yang taat gimana? Ada orang yang tidak menaati Tuhannya, bisa nggak disebut suci? Ya, belum tentu juga. Ya Kita udah. bisa. Ya udah,